Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadal fasl. Adapun ini pasal, yaitu menerangkan tentang mengusap khuffain, khuf atau di sini yang dimaksud dengan khuf adalah semacam kaos kaki, jadi kayak stocking, tetapi yang terbuat dari kulit ataupun dari kain yang tebal yang tahan terhadap air. Jadi itu namanya khuf. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan khuf adalah sejenis kaos kaki yang terbuat dari kulit ataupun benda sejenisnya yang tahan terhadap air dan bisa digunakan untuk berjalan. Itu namanya khuf. Kemudian faslun wal mashu 'ala al-khuffaini jaizun bi thalathati syarat. Jadi pembahasan kali ini itu membahas tentang mengusap khuf atau tadi alas kaki. Jadi dalam orang yang sedang bepergian maupun orang yang mukim, ketika dia menggunakan khuf yang tujuannya karena untuk menahan hawa dingin, maka diperbolehkan, yaitu ketika dia berwudu tidak harus mencuci kaki, jadi cukup mengusap bagian khuf yang tadi itu. Tetapi dengan 3 syarat. Jadi dibolehkannya tetapi dengan melalui 3 syarat. Syarat yang pertama adalah ayabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit thaharah. Jadi syarat yang pertama, seseorang boleh berwudu tetapi tanpa harus membasuh kedua kakinya karena dia memakai khuf. Tapi syaratnya harus ketika dia memakai khuf itu harus dalam keadaan suci. Jadi setelah selesai wudu. Kalau belum wudu sebelumnya kemudian dia pakai khuf, maka kalau dia berwudu maka wajib membasuh kedua kakinya. Tapi kalau dia pakai khuf tetapi sebelum dia pakai sudah bersuci terlebih dahulu, sudah wudu selesai, maka ketika berwudu rukhsah, keringanan dari agama, boleh kita tidak mencuci kedua kaki, cukup dielap aja. Jadi syaratnya harus suci, dalam keadaan suci ketika menggunakan khuf tadi itu. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah wa ayakuna satiraini di mahalli ghuslil fardi minal qadamaini. Jadi syarat yang kedua boleh mengusap khuf, yaitu kedua khuf tersebut menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Nah, kemarin di pembahasan tentang fardhunya wudu bahwa yang wajib dibasuh ketika mencuci kaki adalah sampai mata kaki. Nah, maka ketika kita memakai alas kaki tadi melebihi mata kaki, maka itu sudah diperbolehkan untuk mengusap. Tetapi kalau tidak sampai mata kaki, maka tidak boleh mengusap khuf. Berarti wudunya harus dicuci kakinya. Jadi syaratnya harus menutupi anggota yang wajib dibasuh bagian kaki tersebut. Jadi harus menutupi mata kaki. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah wa yakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihima. Syarat yang ketiga adalah bahwa kedua khuf itu bisa digunakan untuk bepergian. Jadi bisa dipakai berjalan, kemudian harus tahan terhadap air. Jadi harus tidak tembus air, harus kuat. Makanya terbuat dari kulit ataupun sejenisnya. Bisa mungkin dari karet ataupun dari pasir. Yang intinya tahan terhadap air. Jadi syaratnya adalah 3 itu. Kemudian wayamsahu al-muqimu yauman wa lailatan. Nah, kemudian batas mengusap khuf itu bagi orang yang mukim, artinya orang yang tidak bepergian di rumah atau bepergian tapi tidak sampai 90 kilo. Artinya kalaupun dia di rumah hanya sekedar pergi ke masjid atau lain sebagainya, tetapi tidak lebih perjalanan itu adalah sampai 90 km,
maka masa boleh mengucap khuf itu hanya sehari semalam. Hari semalam aja. Kemudian wal musafiru salatata ayamin bilayahinna. Tetapi kalau orang yang musafir ataupun orang yang sedang bepergian, masa diperbolehkan menggunakan khuf adalah selama 3 hari 3 malam. Jadi ada perbedaan. Kemudian waqtida'ul muddati min hini yuhditu ba'da lubsil khuffaini. Kemudian masa dihitungnya waktu bagi orang yang menggunakan khuf, contoh kalau orang yang di rumah kemudian dia menggunakan alas khuf, maka dihitungnya ketika dia setelah selesai berwudu kemudian dia menggunakan alas tadi, maka seumpama dia memakai jam 6 pagi kemudian jam 9 dia sudah batal, maka jam 9 itu sudah dihitung boleh mengusap. Berarti dari jam 9 pagi itu sampai besok pagi jam 9 lagi waktunya. Jadi durasi boleh mengusapnya dari mulai pertama kali dia batal sampai nanti esok hari jam segitu juga sama. Itu bagi orang yang mungkin. Nah, kalau orang yang musafir atau berpergian maka jatahnya sampai 3 hari 3 malam. Dihitung dari permulaan dia batal kemudian bersuci lagi jam berapa. Jadi seperti itu. Kemudian fa'in masaha fil hadari thumma safara aw masaha fis safari thumma qama atau nama sumukimin. Nah, ini pengecualian. Kalau tadi kan kalau orang yang nggak pergi batas menggunakan khuf itu hanya 1 hari 1 malam. Sedangkan orang yang bepergian itu 3 hari 3 malam. Tetapi seandainya ada orang yang mengusap alas atau khuf tadi di dalam orang yang mukim, orang yang di rumah, harusnya kan sehari semalam. Tetapi ternyata dia setelah mengusap itu ternyata ada niat lain untuk dia bepergian. Ternyata ada panggilan mendadak dia pergi. Atau sebaliknya, orang yang niatnya dia mau pergi, aturan kan 3 hari 3 malam, tapi ternyata nggak jadi, jadinya hanya di rumah saja, maka waktu boleh mengusapnya seperti waktu orang yang mungkin, yaitu sehari semalam saja. Itu permasalahan. Kemudian wayat tulu al-masu bi thalathati asya'ah. Nah, ada 3 perkara yang bisa membatalkan mengusap khuf tadi. Yang pertama adalah bi khal'ihima. Jadi yang bisa membatalkan orang menggunakan khuf atau membasuhnya atau yang pertama adalah karena dilepas. Jadi kalau alas tadi dilepas atau semacam sepatu tadi dilepas, maka batal diperbolehkannya khuf. Maka harus diulang lagi. Nanti dia harus wudu lagi, kemudian dipakai lagi, baru boleh nanti ketika batal diusap. Tapi kalau nggak dilepas maka nggak apa-apa. Tapi kalau dilepas konsekuensinya maka harus diulang dari awal. Jadi dia harus berwudu terlebih dahulu, kemudian dipakai lagi itu tadi alasnya, baru boleh ada rukhsah atau keringanan ketika berwudu cukup diusap aja. Baik lepasnya itu disengaja maupun tidak sengaja. Umpama lagi tidur ternyata karena mimpi atau lain sebagainya lepas, nah, maka tetap selama khuf itu lepas maka batal diperbolehkan mengusap tadi. Atau wankido ilmu dati atau habis masa waktunya. Tadi kan kalau orang mukimin hanya sehari semalam, maka setelah itu maka sudah tidak boleh lagi mengusap khuf, maka harus diulangi dari awal lagi. Maka dia harus berwudu terlebih dahulu, baru boleh dilanjutkan kembali. Kemudian yang ketiga, wama yujibul ghusla, yaitu sesuatu yang mewajibkan mandi besar. Kayak laki-laki seumpama udah pakai khuf, ternyata dia junub, maka batal memakai khufnya itu. Maka ketika dia nanti wudu harus dilepas dulu, karena kan harus mandi dulu, maka menjadi batal. Atau perempuan datang haid atau melahirkan atau nifas dan sebagainya, maka menjadi batal penggunaan khuf bagi orang tersebut. Jadi itu keterangan tentang
khuf. Nah, mungkin kalau kita agak asing karena kita jarang menggunakan khuf ini. Itu masalah mengusap khuf atau mengusap semacam kayak stocking ya, kaos kaki. Itu pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua adalah faslun wa syara'atu tayammum khamsatu asyara, yaitu membahas tentang masalah tayamum. Jadi di dalam Islam itu ketika seseorang tidak menemukan air, maka diberikan kemudahan untuk bisa tetap beribadah dengan menggunakan debu. Jadi tayamum menurut bahasa adalah al-qasdu, artinya berniat sesuatu atau menghendaki sesuatu. Kemudian menurut istilah yang namanya tayamum adalah melekatkan atau meletakkan debu ke bagian muka dan kedua belah tangan dengan syarat tertentu. Jadi itu yang dimaksud dengan tayamum. Kemudian tayamum itu ada 5 syarat. Jadi memiliki ada 5 syaratnya. Pertama, wujudul udhri bisafarin aw maradin. Jadi orang boleh melakukan tayamum ketika ada uzurnya. Ada uzurnya itu disebabkan karena dia sedang bepergian ataupun dia sedang dalam keadaan sakit. Jadi kalau orang yang bepergian kemudian dia tidak membawa bekal air atau bawa bekal air tapi air itu diperuntukkan untuk minum, maka air itu nggak bisa digunakan untuk berwudu, maka tidak boleh. Maka harus dia bertayamum. Atau maradin, atau orang yang sakit. Kalau seandainya dia berwudu dikhawatirkan bisa mengakibatkan jadi sakit, atau mungkin orang luka, kalau kena air lukanya nggak sembuh, atau kalau kena air bisa menjadi kambuh sakitnya, maka boleh melakukan tayamum. Di syaratnya ada uzur, baik uzurnya karena bepergian maupun karena sakit. Kemudian wadukhulul waqti shalah. Syarat orang boleh melakukan tayamum itu setelah masuknya waktu sholat. Jadi kalau sebelum masuk waktu sholat maka tidak boleh tayamum. Ini tayamum itu boleh dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kemudian watolabul ma. Syarat yang ketiga harus mencari air terlebih dahulu, harus ada usaha. Jadi kalau kita bepergian kemudian tidak ada air, maka kita harus berusaha untuk mencari air terlebih dahulu. Nah, kalau kita berada di tempat yang datar, maka kita cukup melihat ujung kanan, ujung kiri, ujung depan, ujung belakang. Tapi kalau tidak ada, maka yakin maka kita tidak akan mendapatkan air, maka langsung tayamum saja. Tapi kalau kita mencari airnya itu di tempat yang tidak rata, maka kita cari mana bagian yang ada banyak tumbuhan. Nah, ada kemungkinan di sana terdapat air. Jadi harus ada usaha terlebih dahulu. Kemudian bataan guru istimalihi wa iwazuhu ba'da talabi. Syarat yang keempat adalah adanya uzur di dalam menggunakan air, sama seperti yang pertama tadi, wa iwazuhu ba'da talabi. Kemudian dia sudah berusaha untuk mencari, ternyata tidak dapat air. Nah, mencari ini seandainya dia mencari air itu khawatir karena orang yang lagi bepergian kemudian dia membawa barang dagangan, kalau seumpama ditinggalin barangnya itu nanti akan dicuri orang atau lain sebagainya, maka dia tidak harus mencari air. Atau ada air tetapi air di sungai itu ada buayanya sobat, maka kita tidak wajib untuk berwudu karena ada madorot, maka tidak diwajibkan juga untuk kita mengambil air, maka diperbolehkan kita mengambil tayamum sebagai gantinya air. Kemudian syarat yang kelima, wat turabu tahiru lahu gubar. Jadi tanah yang dipakai itu adalah tanah yang berdebu yang suci. Jadi tanah yang ada debunya, bukan tanah yang lecet, bukan. Tapi harus tanah yang memiliki debu, yang ketika kita usap ke muka itu memang ada bekasnya. Nah, kemudian paling kalau atau jisun awalnya lam yanjis.
Kemudian kalau debu itu bercampur dengan sesuatu barang, contoh bercampur dengan tepung atau dengan pasir yang kasar, maka tidak boleh. Jadi harus murni, debunya itu harus murni debu, tidak boleh bercampur dengan sesuatu barang yang lain. Walaupun barang itu suci, kayak tepung itu kan suci, tapi tetap tidak boleh digunakan untuk tayamum. Itu syaratnya. Kemudian fardu arba'atu asya'. Kemudian fardu tayamum. Ada rukun wudu, ada fardu tayamum. Pertama ada niat. Jadi dalam hal apapun niat ini menjadi landasan pokok sah tidaknya suatu pekerjaan seseorang. Jadi harus niat. Nah, niatnya bagaimana? Berarti bahwa itu tayamum listibahatis shalah lillahi ta'ala. Cukup. Jadi saya niat tayamum untuk supaya boleh melaksanakan sholat. Karena tayamumnya kan tidak bisa menghilangkan hadas ataupun tidak bisa menghilangkan najis. Maka niatnya bukan liraf'il hadas, tapi listibahatis sholat, untuk supaya diperbolehkan melaksanakan sholat. Karena dalam keadaan darurat. Niatnya di mana? Niatnya ketika mengusap bagian kepala. Jadi ketika kita tempelkan kedua tangan kita ke tanah, nah niatnya ketika kita masak. Jadi lawa itu tayammum istibahatis shalah lillahi ta'ala. Kita usapkan, kita ratakan ke muka kita. Jadi niat rukun pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah wamashu wajhi, mengusap anggota wajah. Jadi cari debunya di tanah. Nah, setelah niat kita ratakan bagian wajah kita dengan debu tadi. Kemudian ketiga adalah wamashu yadaini mirfaqo ini. Kemudian setelah wajah selesai, kita ambil lagi, tapi jangan dari debu yang sudah tadi kita ambil, dari bagian yang lain. Nah, karena tadi udah diambil. Kemudian yang kanan untuk yang kiri, jadi utamakan yang kanan dulu. Nah, gini caranya. Ini diputar. Nah, kemudian bagian yang kiri putar. Dah selesai. Jadi tayamum itu hanya mengusap kepala, kemudian sama bagian tangan sampai mirfaqoni. Nah, batasnya sama seperti orang itu, sampai siku-siku. Jadi harus sampai siku-siku. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah buat tertib, harus tertib. Jadi harus muka dulu, niat dibarengin dengan mengusap muka, kemudian mengusap kedua telapak tangan, kedua tangan sampai bagian siku-siku. Itu harus tertib. Tidak boleh kita tangan dulu baru muka baru niat. Jadi harus berurut, harus tertib. Itu adalah rukun tayamum. Wasunanuhu, kemudian sunnahnya. Nah, ternyata ada sunnahnya juga. Sunanuhu salah satu asya'a. Kemudian sunnah ketika kita melaksanakan tayamum itu ada 3 perkara. Yang pertama atasnya itu membaca basmalah. Jadi ketika kita ngambil debu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Kemudian wataqdimulunna 'alal yusra, yaitu mendahulukan bagian anggota yang kanan, berarti tangan kanan dulu, baru bagian yang kiri. Itu juga merupakan sunnah. Kemudian wawalatu, yaitu langsung sekaligus langsung selesai. Artinya enggak ngambil muka dulu diselingin ngobrol atau makan dulu, tidak, tapi langsung muka, langsung bagian tangan. Artinya mualaf, langsung selesai sekaligus, tidak disela-selai oleh pekerjaan yang lain. Namanya itu sunnahnya ada 3. Kemudian yang membatalkan tayamum ada 3 perkara juga. Pertama adalah ma'at tolong wudu'a. Yang membatalkan tayamum adalah yang pertama hal yang membatalkan wudu. Nah, kemarin salah satunya keluar sesuatu dari 2 jalan, itu juga batal. Atau hilang akal. Kemudian atau orang yang murtad dan lain sebagainya, itu juga
sama dapat membatalkan tayamum juga. Atau bersentuhan kulit dengan perempuan yang ajnabi, artinya orang yang bisa kita nikahi, maka batal tayamumnya. Itu yang pertama. Jadi apapun yang membatalkan wudu maka sama halnya bisa membatalkan tayamum. Baru yatul ma'i fi ghairi waktu sholat, itu melihat air di dalam selain waktu sholat. Jadi ternyata setelah kita tayamum pas mau sholat ternyata kita nemu air, nah maka tayamumnya detik itu juga langsung batal. Jadi kita harus berwudu. Tetapi lain halnya kita udah tayamum, ternyata pas kita mau sholat kita melihat ada sungai, tapi ternyata sungai itu ada buayanya tadi, maka tidak batal tayamum kita. Karena kalau kita ngambil air kan khawatir ada mandorot, ada berbahaya kan, maka walaupun ada air tidak batalkan. Tapi kalau ada air kemudian air itu bisa kita gunakan tanpa ada efek mandorotnya, maka tayamum kita menjadi batal. Kemudian yang terakhir, waridatu sama murtad. Jadi orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, maka wudunya, tayamumnya menjadi batal. Kemudian wasahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la ya'data 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Jadi orang yang ahlu jabair itu adalah orang yang diperban. Jadi orang yang mungkin sakit atau ada luka kemudian diperban, maka kalau ketika dia sebelum diperban itu dalam keadaan suci, maka sama halnya ketika orang yang memakai khuf. Jadi ketika tayamum cukup diusap, atau ketika wudu cukup diusap saja. Tapi syaratnya harus dalam keadaan suci, dan dia tidak usah mengulang sholatnya. Jadi sholatnya sah. Kemudian wayatamamu likulli faridatin wa yusalli bitayammumi wahidin masya'an minan nawafil. Kemudian tayamum itu hanya bisa digunakan untuk sekali sholat fardu, lain dengan wudu. Kalau wudu selama tidak batal, maka walaupun wudunya subuh, zuhur belum batal, sholat zuhur batal, sampai asar belum batal, sholat asar batal. Tapi kalau tayamum setelah sekali dipakai untuk sholat fardu, maka dia harus tayamum lagi kalau mau melaksanakan sholat fardu. Umpama zuhur, sebelum pas zuhur dia tayamum, maka nanti kalau mau asar walaupun dia belum batal, maka harus ambil tayamum lagi. Tetapi lain halnya kalau untuk sholat nawafil, sholat sunnah, maka boleh digunakan berapapun sholat sunnah, tidak apa-apa. Jadi yang membedakan antara tayamum dengan berwudu. Jadi demikian keterangan singkat tentang masalah pembahasan khuf dan tentang tayamum sebagai rukhsah di dalam kita berwudu. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi, ambil khusus untuk para jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.